Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadan syahra shiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa membasahi, menggerakkan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah di semua perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan niat tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akhiri dengan kata-kata alhamdulillah, maka perbuatan baik tersebut akan menjadi ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, bahkan ibadah yang biasa saja, jika kita niatkan untuk ibadah, perbuatan biasa saja yang tidak ada nilainya, perbuatan baik. Contohnya kita bermain dengan anak-anak kita, atau kita berolahraga, jika kita niatkan bermain tersebut untuk mendidik anak-anak kita agar mereka lebih baik motoriknya, atau lebih baik dari segi keilmuannya, maka bermain tersebut akan menjadi ibadah yang luar biasa. Atau kita berolahraga, jika kita niatkan olahraga itu sebagai bentuk agar kita lebih sehat, semakin kuat aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka olahraga itu akan berubah menjadi ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, keimanan dan kecintaan kita sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Yang mana sebelum datangnya bulan Ramadan ini, kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, balighna Ramadan atau balighni Ramadan, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Itu yang sering kita minta, dan sekarang kita sampai ke dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai ketika kita telah diberikan rahmat atau hidayah yang luar biasa ini, kita justru di akhirnya mendapatkan kutukan atau laknat dari malaikat Jibril, karena tidak semua orang yang apabila dia masuk ke dalam Ramadan ini keluar menjadi orang yang bertakwa. Karena kata-kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, itu tidak pasti kita itu menjadi takwa. Ada orang itu yang masuk ke dalam bulan Ramadan, ketika keluar dari Ramadan dia justru mendapatkan laknat dari malaikat Jibril, sebagaimana dalam hadis dikatakan suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbarnya, beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Dalam 3 tangga tersebut yang dinaikinya, diucapkannya setiap tangganya amin, amin, amin. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin di setiap naik tangga? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku atau telah turun kepadaku malaikat Jibril. Beliau memintaku untuk mengaminkan setiap doanya. Maka kata malaikat Jibril, celakalah bagi orang yang hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka tetapi tidak dapat mengantarkan dirinya ke dalam surga. Maksudnya anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup. Maka didoakan celaka oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah jadi barang tentu kalau malaikat yang berdoa kemudian Nabi besar Muhammad SAW mengaminkan, pasti orang ini mendapatkan apa yang telah didoakan tersebut jika dia tidak melakukan. Kemudian doa yang kedua, celakalah bagi seseorang yang apabila dia mendengar namamu disebutkan tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Jadi hati-hati ketika kita mendengarkan nama Nabi besar Muhammad SAW. Adalah kita berselawat, karena didoakan oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika kita ada orang menyebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW, adalah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, celakalah bagi seseorang yang apabila datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita datang kepada kita Ramadan, kemudian apabila Ramadan ini berlalu, kita tidak mendapatkan ampunan, maka jangan harap kita menjadi orang yang bertakwa tersebut. Nah, jadi hendaklah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, itu sering disebutkan oleh para ustadz. Ada 3 hadis yang harus kita amalkan. Yang pertamanya, berpuasa di siang harinya, man shoma Ramadan. Syaratnya ada iman 1, ada ihtisaban 1, ada muhasabah dalam berpuasa itu. Kita hitung-hitung puasa itu apa amalan kita hitung-hitung di siang harinya. Kemudian man qama Ramadanan, siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Jadi malamnya juga harus kita hitung-hitung semua amalan kita, berapa amalan baik, berapa amalan buruk, apa saja yang kita lakukan. Kita hitung-hitung semuanya. Kemudian man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini juga syaratnya imanan wa ihtisaban. Ada iman, ada ihtisaban yang hitung-hitungnya. Nah, jadi ketika ada muhasabah di bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Dan syaratnya juga ada, tanda orang bertakwa itu juga ada. Pertama, menjauhi semua perbuatan buruk yang dilakukannya sebelum Ramadan. Itu syarat yang pertama. Tanda dia menjadi orang bertakwa. Yang kedua, dia tidak mau atau menjaga jarak dari teman yang membawanya ke dalam keburukan. Itu syarat yang keduanya atau tanda yang keduanya. Yang ketiganya, senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik atau memperbanyak ibadahnya. Ketika 3 ini kita lakukan, kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Jadi hendaklah kita jaga 3 perbuatan ini. Ketika keluar dari Ramadan, kita jaga perbuatan ini. Kemudian salawat dan salam juga tak bosan-bosan kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para rasulnya pun yang lain, para nabi yang lain sebelumnya berharap menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan hendaklah kita syukuri ini. Jangan sampai kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan salah satu syukurnya yaitu apabila kita mendengarkan nama Nabi besar Muhammad SAW, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini kami dari MDI diamanahkan untuk menyampaikan judul dari ceramah kami dengan judul menjaga lisan untuk menuju kebaikan diri kita, menuju keselamatan. Banyak orang dia berpuasa, menahan diri, tapi sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kam minas saumi atau kam minas saim, betapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu illa, tidak ada dia mendapatkan apa-apa, illa ju', kecuali rasa lapar, wal atas, atau rasa haus. Jadi berpuasanya hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Jadi hati-hati kita ini. Kita berpuasa jangan sampai kita mendapatkan haus dan laparnya saja. Berpuasa tapi kita sering tidak mau menjaga lisan kita, tersakiti orang oleh kita. Banyak omongan kita, orang yang tidak bersinggungan dengan kita pun terkadang kita ucapkan kata-kata yang tidak pantas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, al-fitnatu asyaddu minal qatl, atau dalam ayat lain dikatakan al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu katanya lebih berat atau lebih besar dari pembunuhan. Ini semuanya kata-kata. Maka hati-hati dengan kata-kata ini. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan, al-muslimu, seorang muslimun, seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man salama
Siapa yang menjaga orang lain dengan apanya? Dengan lisannya, bilisanihi wa biyadihi, dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Jadi lisan ini adalah senjata bagi semua orang. Dengan bahasa, dengan kata-kata, orang bisa tunduk kepada kita dan juga bisa menjauh dari diri kita. Maka suatu ketika baginda Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, sesungguhnya seorang itu sangat bagus bahasanya. Ketika dia mengomong, kami mau mengikuti omongannya. Ini bahaya lisan sebenarnya yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Omongannya saja, kalau dia mengomong, mau orang lain mengikutinya, walaupun omongan itu tidak benar. Maka kata baginda Rasulullah SAW, al-qaulu atau al-kalamu al-ba'du minas sihr. Perkataan itu sebagian dari sihir. Jadi hati-hati dengan bahasa kita. Terkadang orang itu lembut omongannya. Maka kita harus perhatikan apa yang diomongkan orang tersebut. Jangan sampai kita terbawa dengan omongan seseorang itu. Semuanya bersumber dari perkataan. Apapun yang terjadi di dunia ini bersumber dari perkataan seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atau seorang yang berbuat baik. Tidak cukup dengan hanya perbuatan saja. Perkataan itu senantiasa mengantarkan seseorang itu ke derajat yang lebih tinggi ataupun derajat yang paling buruk. Baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun antara umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat tarawih rahimakumullah, ketika kita berpuasa ini adalah kita jaga lisan kita. Biasanya kita sering mengomongin orang, berteman dengan orang yang senantiasa mengunjungi diri orang lain, mengunjungi temannya atau musuhnya. Maka ketika di bulan Ramadan kita jaga lisan kita ini, jangan sampai kita ikut-ikutan dari perkataan tersebut. Ini kebanyakan dari golongan ibu-ibu biasanya sering banyak ngomongnya. Jadi hati-hati ketika ibu-ibu keluar dari Ramadan. Kata baginda Rasulullah SAW, kebanyakan dari ahli neraka itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu banyak omongannya daripada laki-laki. Nah, ini sudah menjadi hal yang umum. Laki-laki itu sedikit omongannya, tapi perbuatannya banyak. Tapi kalau ibu-ibu banyak omongannya, dan omongan ini yang menjadi senjata untuk menjatuhkan atau menaikkan orang lain. Jadi hendaklah kita jaga dari omongan ini. Ada dalam suatu kisah, dalam hadis baginda Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya, atadru manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang paling merugi? Itu yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kata para sahabat, al-muflis ya Rasulullah, man laisa lahu malun wala banun, orang yang tidak mempunyai sedikit pun harta dan juga tidak mempunyai keturunan. Dia tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai keturunan. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, lah, bukan, itu bukan seorang yang merugi. Kemudian bertanya baginda para sahabat, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, alladzina yasumuna, seorang yang berpuasa, wa yuqimus shalah, wa yutuz zakah, wa hajjul bait, seorang yang berpuasa, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian haji ke Mekah. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, summa atahu yaumul qiyamah, kemudian ketika datang di hari kiamat, ketika hendak ditimbang, baik banyak amalannya ketika ditimbang, semua amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bagus amalannya. Kemudian ketika dia hendak dimasukkan ke surga, datang orang lain kepadanya, ya Allah, demi zatmu yang mulia, sesungguhnya orang ini, orang yang banyak amalan ini, yang berpuasa bagus, yang bayar zakat, yang sholat, dia telah mencelakaiku, dia telah memukulku. Kemudian diberikannya
pahala solatnya kepada orang yang dicelakainya. Kemudian datang lagi orang lain, ya Rasulullah, dia telah menyakiti hatiku. Kemudian diberikan pahala zakatnya. Datang lagi yang lain, sehingga habis semua amalannya. Tidak ada lagi tersisa amalannya. Kemudian datang lagi orang lain, ya Rasulullah, dia telah menyakitiku. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ambil keburukan atau dosa dari orang yang disakitinya, kemudian berikan kepada orang yang banyak amalan ini. Sehingga apa? Menumpuklah dosanya, tidak ada lagi tersisa pahalanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkan orang ini ke neraka dengan seburuk-buruk bentuk. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyakiti orang lain. Jadi hati-hati ketika kita menyakiti orang lain, baik itu dari segi perbuatan ataupun dari segi perkataan. Maka hendaklah kita ketika kita masuk dalam Ramadan ini, kita berteman dengan teman-teman baru kita, mungkin tetangga kita dulu belum akrab. Ketika Ramadan ini kita telah digembleng lebih kurang selama 1 bulan penuh. Diminta kita itu untuk datang ke masjid, melakukan sholat, kemudian salam-salaman kita dengan tetangga kita yang jarang kita lihat tersebut. Hendaklah kita jaga tetangga ini. Ini teman baru kita, teman yang mau sama-sama pergi sholat dengan kita. Adapun tetangga yang menjauhkan kita dari amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga jaraknya jika kita tidak bisa mengendalikan atau mengajak teman tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita keluar dari Ramadan ini tidak ada perubahan dari amalan kita, tidak ada perubahan dari sikap kita atau sifat kita, berarti kita termasuk orang yang dilaknat oleh malaikat Jibril tersebut. Ramadan bukan hanya sekedar penyucian, tetapi Ramadan adalah start bagi kita untuk 1 tahun penuh berikutnya. Keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang suci, maka kita jaga kesucian ini. Karena sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah dalam amalannya. Apa yang dilakukannya di bulan Ramadan, maka keluar dari Ramadan dilakukannya juga. Bukankah baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ahabul a'mal, amalan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mal ilallah, kata baginda Rasulullah SAW. Adwamuha, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Wa in qalla, meskipun amalan itu sangat sedikit sekali. Jadi senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara yang baik di bulan Ramadan ini, beramalan yang baik di bulan Ramadan ini, sering mengeluarkan infak, sedekah dan sebagainya, maka keluar dari Ramadan hendaklah kita jaga amalan-amalan itu walaupun berkurang. Misalnya di bulan Ramadan kita berinfaknya setiap malamnya 100, maka di luar bulan Ramadan kita berinfak juga walaupun kurang nilainya dari 100 tersebut. Maka amalan-amalan ini yang kita jaga, perbuatan-perbuatan baik yang kita jaga, perkataan-perkataan baik yang kita jaga, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat tarawih rahimakumullah, maka jaga amalan ini dengan sampai tidak mau kita menjaganya bersifat musiman. Percuma kita puasa di bulan Ramadan, ketika kita keluar dari Ramadan kembali ke asal kita. Karena itu bukan berarti kita seorang yang berpuasa, kita hanya mendapatkan rasa letih berpuasa tersebut. Rasa letih menahan diri dari makan dan minum saja, pahalanya tidak ada. Padahal pahala di bulan Ramadan ini, pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak bisa dihitung-hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajza'u bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Adapun pahala lain yang kita lakukan selain dari bulan Ramadan, Allah juga telah menjelaskan bahwasanya pahala itu bisa dihitung. Nilainya mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan puasa. Ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita jaga puasa kita jaga omongan kita jaga sikap kita, maka kata-kata la'allakum tattaqun pasti akan kita dapatkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.